insulin itu adalah hormon. Hormon itu masuk kelompok protein. Nah, dia disusun oleh asam amino. Asam amino itu disusun oleh DNA. Kembali lagi saudara kuliah ke biokimia dasar itu. Nah, kan di biokimia saudara belajar tentang DNA itu kan. Nah, jadi insulinnya ditemukan tahun 1921 diisolasi. Kemudian dicari insulin itu sebenarnya terdiri dari apa? Di sequencing, lihat urutannya apa. Ternyata urutannya adalah asam amino. Itu baru ditemukan tahun 1951. Nah, kemudian tahun 1969 baru struktur kristal dari insulin itu baru ditemukan. Nah, jadi dia bisa juga kita lihat dia bisa diproduksi dengan cara rekombinan DNA nanti. Nah, oke, kemudian kita ke insulin dulu. Insulin ini tadi fungsinya udah ya. Kemudian diabetes tadi. Nah, diabetes ini ada berapa tipenya? Ada 2, Bu. Nah, ada 2. Apa aja? Tipe 1 dan 2, kalau tipe 1 itu insulin dependent diabetes mellitus, kalau yang tipe 2 itu non insulin dependent diabetes mellitus. Jadi kalau yang tipe 1 itu yang diterapi dengan insulin ya. Kenapa dia diterapi dengan insulin? Karena pankreasnya sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin. Nah, kalau yang kedua, yang tipe 2 itu masih bisa dihasilkannya, tapi jumlahnya yang tidak cukup. Itu yang kita tambah dengan obat. Seperti metformin ya. Nah, tapi kalau yang tipe 1 itu dia nggak produksi sama sekali. Jadi kalau tidak diberikan suntikan insulin, dia tidak akan bisa metabolisme karbohidrat. Jadi nggak ada fungsi, nggak ada hasil, nggak ada punya insulin sama sekali. Jadi insulin ini di dalam tubuh kita itu dia berperan itu menyebabkan sel pada otot-otot atau adiposit itu akan menyerap glukosa. Jadi dia yang membantu untuk penyerapan glukosa pada otot dan melalui sirkulasi darah. Ya, jadi menyerap glukosa dari sirkulasi darah melalui transporter glukosa yaitu GLUT1 dan GLUT4. Nanti glukosa itu akan disimpan, glukosa disimpan di tubuh kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa glukosa disimpan di tubuh kita? Di dalam hati dan di dalam otot. Itu sebagai sumber energi dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk senyawa apa? Glukosa disimpan dalam bentuk glikogen, Bu. Nah, dalam bentuk glikogen. Nah, jadi glukosa itu akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati dan di dalam otot. Itu yang nanti akan kita gunakan sebagai sumber energi. Jadi kalau kadar insulinnya rendah, itu akibatnya apa tadi? Penyerapan glukosa ke dalam otot itu akan berkurang. Dan tubuh akan kelebihan glukosa yang ada di dalam aliran darahnya. Jadi kalau glukosa kurang, tubuh itu akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Jadi kalau saudara lihat orang yang diabetes, kalau kadar gula darahnya tinggi, diabetesnya tinggi, itu dia akan kurus. Ya, karena lemaknya yang digunakan sebagai sumber energi. Oke, jadi ada 2 tipe insulin ya. Ada 2 tipe diabetes. Jadi yang pertama yaitu tipe 1 itu bergantung 100% insulinnya dari luar. Jadi dependent insulin atau insulin eksogen. Jadi dia butuh insulin dari luar. Jadi insulin ini dalam bentuk suntikan. Pernah sudah lihat suntikan insulin ini enggak? Seperti pena dia. Nanti akan ada kadar di ujungnya itu tinggal kita putar
sesuai dengan dosis yang diberikan dokter, sesuai dengan kadar gula darahnya. Nanti tinggal dipencet seperti kita mencet ujung pena, nanti keluarlah insulinnya. Sedangkan kalau yang jadi itu betul-betul kekurangan tidak ada hormon insulin sama sekali. Kalau yang tipe 2 itu punya insulin atau bisa memproduksi insulin tapi rendah, atau yang disebut juga dengan insulin resisten. Jadi itu juga perlu pengobatan dari luar. Oke, jadi di sini kita lihat tadi peran dari peran dari pankreas adalah untuk menghasilkan insulin. Jadi fungsi dari pankreas itu yang pertama mengatur kadar gula di dalam darah, yaitu dengan mengeluarkan glukagon. Kemudian meregulasi gula darah. Nah, yang menghasilkannya apa? Yang menghasilkannya tadi adalah beta pankreas. Jadi ada dua ya di dalam tubuh kita ini, ada sel beta namanya. Jadi sel beta ini membangun sel pada pankreas. Ini sangat sensitif, sel beta ini sangat sensitif terhadap tingkat gula darah. Dan yang kedua adalah sel alfa. Sel alfa ini bertugas untuk mensekresikan glukagon ke dalam darah. Nah, jadi ada dua tipe. Nah, yang umum kita tahu kan ada dua tipe diabetes ini, diabetes tipe 1, diabetes tipe 2. Ada tipe diabetes satu lagi yaitu yang dikenal dengan diabetes gestasional. Apa itu arti diabetes gestasional? Jadi kalau yang diabetes tipe 1, begitu dia sudah divonis tipe 1, dia akan seumur hidup pakai insulin kan? Sama dengan yang diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2, kalau dia sudah diabetes tipe 2, kekurangan produksi insulin, dia akan seumur hidup minum obat anti diabetes itu. Obat diabetes. Nah, sekarang ada yang dikenal dengan diabetes gestasional. Apa itu? Siapa biasanya? Diabetes gestasional itu terjadi pada kondisi kadar gula darah tinggi yang terjadi pada ibu hamil, Bu. Nah, jadi ketika wanita hamil, jadi dia sebenarnya nggak ada riwayat diabetes. Kemudian waktu saat hamil dia mengalami peningkatan gula darah atau mengalami diabetes. Nanti setelah dia melahirkan, diabetesnya akan hilang. Itu yang dikenal dengan diabetes gestasional. Jadi kalau yang diabetes tipe 1, tipe 2 dan diabetes gestasional ini itu biasanya kita berikan dengan diabetes tipe 2 kita obati dengan pemberian obat-obat anti diabetes. Ya, sudah tahu selain metformin apa yang bisa kita gunakan? Apa anti diabetes oral? Karena gula darah ini efeknya banyak kan? Bisa ke hipertensi, bisa ke hati. Itu di farmakologi sudah belajar tuh, bisa ke mata. Ya kan, orang yang diabetes ini kan matanya cepat kaburnya. Apalagi obat anti diabetes. Nah, saudara bukannya sudah belajar farmakoterapi diabetes ini? Udah belum? Belum, Bu. Ini, Masih semester 5, Bu. Ini semester 5 sudah. Bukannya elektif ini semester 7 yang umumnya. Belum kuliah diabetes, saudara? Belum, Bu. Belum. Kimia medisinal? Sudah, Bu. Udah kan? Kimia medisinal udah belum? Sedang Sudah. semesternya. Ada nggak di kimia medisinal obat diabetes? Ini saudara yang kurikulum baru ini kan?
Yang kurikulum 2017 ini nak, bukan? Kuliah kimia medisinal udah apa belum? Nanti payah aja Ibu berasumsi saudara udah tahu semua, ternyata saudara nggak tahu, saudara nggak pula bertanya, diam aja. Saudara udah belajar kimia medisinal belum? Lagi belajar. Lagi belajar. Hah? Sekarang lagi kuliah kimia medisinal nih, semester ini. Ya, Ya, Bu. belum masuk, belum sampai ke obat diabetes. Belum, Bu. Gimana obat diabetes itu di kuliah di farmakoterapi itu ya? Obat-obat penyakit degeneratif itu kalau nggak salah Ibu judul kuliahnya. Jadi ya bingung juga kalau itu sudah belum nih. Sudah ngambil elektifnya yang tentang hormon dan lain-lain. Sementara yang itu sudah belum, jadi harus belajar lebih banyak, harus membaca lebih banyak saudara nih. Ya obat diabetes oral itu yang banyak digunakan metformin, bisa glibenclamid, cukup banyak. Jadi nanti dokter ada yang mengkombinasikan tergantung pada gula darahnya. Oke, sekarang kita mau melihat, jadi kalau kita lihat tadi insulin ya, jadi kita kan topik kita sebenarnya rekombinan insulin ini. Insulin itu kita udah tahu tadi dia protein, hormon itu adalah protein yang terdiri dari asam amino. Jadi protein insulin kita itu dia terdiri dari 51 asam amino dengan massa molekulnya adalah 5.808 Dalton. Jadi nanti yang 51 itu terdiri dari 2 cincin, yaitu cincin A dan cincin B. Antara cincin A dan cincin B itu diikat atau dihubungkan oleh ikatan disulfida. Jadi kalau saudara lihat nanti di strukturnya, struktur dari insulin ini berbeda-beda, tergantung kepada spesiesnya atau tergantung kepada hewan. Jadi insulin ini nggak hanya ada pada manusia ya, pada sapi ada, pada babi ada. Jadi umumnya dia terdiri dari 51 asam amino dan dengan 2 cincin asam amino, yang satu adalah dikenal dengan cincin A, yang satu lagi cincin B. Cincin A dan cincin B, yang kedua cincin itu dihubungkan oleh ikatan disulfida. Jadi bentuknya, struktur insulin itu akan bervariasi tergantung kepada makhluk hidupnya, tergantung pada hewannya. Kemudian kita lihat sekarang rekombinan insulin manusia. Jadi sudah tadi Bu datanya rekombinan itu apa? Jadi di sini pembuatan insulin itu adalah dengan teknik DNA rekombinan. Jadi dulu-dulu, nah sebelum ditemukannya teknik rekombinan ini, insulin itu didapatkan dari insulin sapi atau insulin babi. Jadi diekstraksi dari itu. Nah, karena ada yang dari babi, ada yang dari sapi, sehingga itu juga bagi negara-negara Islam yang dari babi itu dikhawatirkan. Jadi insulin yang digunakan itu dikhawatirkan tidak sesuai dengan ajaran agama. Itu dulu. Jadi dalam hal pembuatan insulin ini, kalau diambil dari hewan itu juga banyak kendala, karena dia harus dimurnikan, harus diisolasi. Nah, pada tahap masing-masing tahap itu akan terjadi kendala-kendala sehingga insulin yang didapatkan itu tidak maksimal. Nah, oleh karena itu dengan adanya teknik rekayasa genetik yang sekarang sedang sudah berkembang dengan majunya rekayasa genetik,
Sehingga insulin pun dibuat dengan cara rekayasa genetik. Jadi rekayasa genetik itu kan sekarang dalam bidang apapun orang sudah rekayasa genetik. Tidak hanya dalam bidang ini, kok nggak hidup dia? Di tanaman juga sekarang udah banyak kan. Di tanaman juga sudah menggunakan teknik rekayasa genetik ini. Jadi diambil gen dari tanaman A dengan gen dari tanaman B, kemudian digabung, nanti akan tercipta tanaman dengan jenis yang beda. Jadi gabungan dari yang A dengan yang B. Jadi teknik rekayasa genetik ini sangat banyak manfaatnya dalam pengembangan sesuatu. Jadi di sini kita gunakan rekombinan insulin manusia. Jadi kalau dibuat insulin manusia ini dengan DNA rekombinan, artinya yang terbayang oleh saudara apa? DNA rekombinan itu apa yang terbayang oleh saudara? Namanya rekombinan. Nah, kombinan itu berarti dikombin dari dua jenis DNA dan nanti itu yang akan menghasilkan DNA yang menghasilkan DNA yang akan bisa memproduksi insulin ini. Di DNA rekombinan ini teknik atau teknologi